Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, golongan 3, kelompok 2. Pada diskusi praktikum kelima ini, kami akan membahas tentang jurnal pada praktikum 2, yaitu limfosit. Jurnal kami berjudul HLA-DR in Cytotoxic T Lymphocyte Predicts Breast Cancer Patients Respond to Neoadjuvant Chemotherapy. Nah, neoadjuvant chemotherapy ini merupakan pengobatan kanker payudara preoperasi yaitu NACT pada beberapa kasus tumor parah atau radang pada kanker payudara. Beberapa pasien mencapai pathological complete response tapi hanya dirasakan oleh kurang dari 50% saja. Maka dari itu dicari yang bisa memprediksi respon terhadap NACT. Nah, CTL atau sel T limfosit cytotoxic ini bisa sebagai penanda untuk memprediksi tingkat PCR setelah pengobatan NACT karena aktivitas antitumornya. HLA-DR juga diakui sebagai marker aktivasi sel T yang telah terbukti meningkatkan CTL di penyakit autoimun dan pasien HIV. Jurnal ini mengusulkan bahwa HLA-DR dengan CTL memiliki potensi untuk memprediksi respon pasien kanker payudara terhadap NACT. Selanjutnya adalah metodologi. Pertama-tama didapatkan 48 fresh sampel biopsi dan sampel darah dan juga antibodi. Antibodi yang digunakan berasal dari tipe CD8 anti manusia monoklonal dan kelinci HLA-DRA anti manusia poliklonal. Setelah itu, kita dapat melakukan metode cell sorting. Sel disortir menjadi CD3 plus CD8 plus HLA-DR positif dan CD3 plus CD8 plus HLA-DR negatif. Lalu kita dapat memperbanyak sel dengan menggunakan qRT-PCR atau disebut juga real-time PCR. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat mewarnai sampel tumor dengan menggunakan BT Horizon TM Fixable Singulability Stain 450 dan juga campuran antibody. Lalu kita dapat mengukur konsentrasi sitokinnya dengan ELISA. Lalu kita juga dapat melakukan analisis dengan menggunakan flow cytometry, immunofluorescensi, ex vivo stimulation assay, in vitro culture assay, dan juga statistical analysis. Pada penelitian ini, pasien dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status invasi kelenjar getah bening, yaitu pasien dengan metastatis dan tanpa metastatis kelenjar getah bening aksila. Dari ketiga gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada pasien tanpa metastatis kelenjar getah bening aksila memiliki imunofenotip yang serupa dengan pasien dengan metastatis kelenjar getah bening aksila. Kemudian, dilakukan analisis penanda aktivasi sel T yang terbentuk, yaitu ekspresi CD69 dan HLA-DR. Dari gambar 1D dan F, terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien tanpa metastatis dan pasien dengan metastatis kelenjar getah bening aksila mengenai ekspresi HLA-DR, yaitu tingkat ekspresi HLA-DR lebih tinggi pada CTL dan lebih rendah di Treg pada pasien tanpa metastatis kelenjar getah bening aksila, dan sebaliknya, tingkat ekspresi HLA-DR lebih rendah pada CTL dan lebih tinggi di Treg pada pasien dengan metastatis kelenjar getah bening aksila. Gambar 1E menunjukkan ekspresi HLA-DR di cytotoxic T lymphocyte cell secara negatif berkorelasi dengan ekspresi di T regulatory cell. Dari gambar-gambar di atas menunjukkan bahwa ekspresi HLA-DR pada populasi sel T yang berbeda dapat membedakan pasien dengan metastatis dan pasien tanpa metastatis kelenjar getah bening aksila. Hasil ini menunjukkan bahwa status aktivasi sel imun tertentu, yaitu CTL dan T regulatory cell, mungkin relevan untuk perkembangan pengobatan kanker. Biopsi dari 30 pasien yang menjalani NACT dianalisis dengan flow cytometry dan setelah perawatan, pasien dibagi dalam responden dan non-responden menurut hasil radiologis dan patologis mereka. Dari gambar 2B dapat dilihat bahwa responden NACT menunjukkan tingkat HLA-DR yang lebih tinggi pada CTL dan lebih rendah di Treg bila dibandingkan dengan non-responden. Sedangkan gambar 2A menunjukkan presentase populasi limfosit T tidak berbeda secara statistik antara kedua kelompok tersebut. Pada gambar 4A, ekspresi HLA-DR di CTL infiltrasi tumor berkolerasi dengan ekspresi HLA-DR pada CTL bersirkulasi. Selanjutnya pada gambar 4B dan C, CTL bersirkulasi memiliki kadar HLA-DR yang lebih tinggi pada NACT responden dibandingkan dengan non-responden dan donor sehat. Selain itu juga, non-responden memiliki kadar HLA-DR pada CTL bersirkulasi lebih rendah dibandingkan dengan donor sehat.
Selanjutnya dianalisis kadar IFN gamma dan IL-10 dalam plasma pasien sebelum perawatan yang dianalisis dengan ELISA. Dapat dilihat pada gambar 4D dan F bahwa pasien tanpa invasi kelenjar getah bening aksila serta responden NACT memiliki kadar IFN gamma yang lebih tinggi. Sedangkan pada gambar E dan G, pasien tanpa invasi kelenjar getah bening aksila serta responden NACT memiliki kadar IL-10 sirkulasi yang lebih rendah. Pada gambar 4H, ekspresi HLA-DR pada CTL lebih tinggi pada PBMC terstimulasi dari responden NACT dibanding PBMC terstimulasi non-responden. Dengan PBMC diisolasi dari donor yang sehat digunakan sebagai kontrol. Selanjutnya dari gambar 5A, dilihat dari hasil tumor dan PBMC, HLA-DR plus dari CTL yang bersirkulasi mengekspresikan lebih banyak IFN gamma dan granzyme B dibanding CTL tanpa HLA-DR. Lalu dari CTL tanpa HLA-DR dari PBMC memiliki tingkat ekspresi granzyme B yang lebih tinggi ketika dibandingkan dengan CTL tanpa HLA-DR dari tumor. Untuk lebih memahami perbedaan antara CTL dengan HLA-DR plus dan CTL tanpa HLA-DR dapat dilihat pada gambar 5B. CTL dengan HLA-DR plus mengekspresikan protein sitolitik granzyme, perforin, EOMS, dan sitokin TNF-alpha dengan kadar tinggi dibandingkan dengan CTL tanpa HLA-DR. Lalu pada gambar 5C dan D dapat dilihat bahwa kadar IFN gamma lebih tinggi dan IL-10 lebih rendah pada PBMC terstimulasi dari responden dibanding PBMC terstimulasi non-responden. Gambar 6 adalah heat map of Spearman correlation yang menunjukkan tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL dan T-regulatory berkolerasi berbeda dengan fitur imunosupresif dan protumor dari lingkungan tumor. Heat map direpresentasikan dengan warna biru yang menunjukkan korelasi negatif menjadi warna merah yang menunjukkan korelasi positif. Kesimpulannya dari seluruhan paper ini, aktivitas sel limfosit yang teraktivasi dapat digunakan sebagai prediktor yang akurat untuk memprediksi respon terhadap NACT, yakni dengan melihat ekspresi dari HLA-DR, dan itu analisis flow cytometry dari biopsi pengambilan jaringan kanker payudara menunjukkan bahwa frekuensi CTLS dan limfosit lainnya serupa pada berbagai tahap penyakit dan antar respon NACT dan juga non-respondennya. Berikut review isi pembahasan sekaligus menjawab pertanyaan yang diberikan. Sel limfosit yang diisolasi pada penelitian merupakan sel limfosit T sitotoksik sebagai prediktor respon kanker payudara terhadap terapi neoadjuvan yang diperoleh dari sel mononuklear darah tepi hasil isolasi dan sampel sel tumor hasil biopsi. Ekspresi HLA-DR diukur dengan flow cytometry sebagai penanda aktivitas sel limfosit. Hasil yang didapat yaitu tingkat ekspresi HLA-DR lebih tinggi pada CTL dan lebih rendah di Treg pada pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila. Dan sebaliknya, tingkat ekspresi HLA-DR lebih rendah pada CTL dan lebih tinggi di Treg pada pasien dengan metastasis kelenjar getah bening aksila. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas sel limfosit dapat menjadi prediktor terhadap terapi neoadjuvan dengan melihat ekspresi HLA-DR. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.